Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putra Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1 di bab 4 untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, untuk soal di lampiran nomor 1 ini, buatlah deret Fibonacci selama nilai suku tidak melebihi 100. Jadi hanya menggunakan perulangan while saja untuk di programnya. Contohnya, output yang diharapkan di program nanti itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Untuk deskripsi programnya dimulai dengan mendeklarasikan 3 variabel bilangan bulat, yaitu A, B, dan C. Jadi kita akan menggunakan 3 variabel ini. Lalu kemudian kita menginisialisasi nilai awal itu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 sebagai dua suku pertama untuk deret Fibonacci ini, seperti yang di output harapkan. Selanjutnya, program akan menampilkan nilai A dan B itu, yaitu 0 dan 1 ke layar. Ini output yang pertama dan kedua yang ada di outputnya nanti. Lalu nanti program itu menghitung suku berikutnya dengan menggunakan rumus C ditambah A plus B. Terus setelah itu program melakukan perulangan while selama nilai C itu tidak melebihi 100. Jadi nanti syarat yang di while-nya itu, yang di perulangan itu, C-nya itu tidak boleh melebihi dari 100. Nah, terus di dalam perulangan nilai C ditampilkan hasil-hasil yang dari nilai C itu nanti ditampilkan gitu. Nah, kemudian nilai digeser dengan cara A itu diisi dengan nilai B, yang nilai B itu tadi kan berarti 1, yang tadinya A itu 0 jadi 1. Terus B itu diisi C, yang tadinya 0 tambah 1 itu kan 1. Nah, berarti nanti B itu diisi 1. Lalu dihitung kembali C-nya itu sama dengan A ditambah B untuk mendapatkan suku selanjutnya. Nah, itu akan terus berulang sampai nanti itu C-nya itu kurang dari sama dengan 100. Jadi C-nya itu tidak boleh lebih dari 100. Jadi kalau misalnya program itu mendeteksi ternyata C-nya itu ternyata lebih dari sama dengan 100, maka program langsung berhenti dan mengeluarkan output sampai angka yang tidak melebihi dari 100. Nah, ini terus kondisi tersebut tidak. Nah, ini perulangan akan terus berjalan sampai nilai C itu lebih dari 100, dan ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi lagi, maka perulangan berhenti dan program selesai. Nah, terus lanjut untuk flowchartnya, ini oval itu untuk start, memulai, lalu ke selanjutnya ini prosesnya itu A itu sama dengan, jadi kita inisialisasi dulu tadi, A itu sama dengan 0, terus B itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tampilkan A dan 1 itu tadi, berarti kita menampilkan di outputnya itu 0 dan 1 untuk yang deret pertama dan keduanya. Lalu lanjut ke proses selanjutnya, itu kita menggunakan rumus untuk mendapatkan suku berikutnya gitu, suku ketiganya itu menggunakan rumus C itu sama dengan A ditambah B. Jadi tadi itu A-nya 0 ditambah B-nya itu 1, berarti C-nya itu yang kita dapat C-nya itu 1 kan. Nah, itu kita cek nih di perulangan while-nya, C itu kurang dari sama dengan 100 atau tidak. Kalau iya, kalau benar, ini true, T itu artinya true dan itu benar. Kalau itu benar, kita tampilkan di outputnya nilai C itu, berarti 1 kan tadi. Nah, kita tampilkan nilai 1. Nah, itu udah mendapatkan suku ketiga yang diharapkan. Ini, suku ketiga ini 1. Nah, lalu kalau misalnya udah kita output sudah kita keluarkan, nah kita melakukan proses lagi yang dimana kayak kita pindah atau kita tukar gitu nilainya, yang tadinya A itu 0, jadi kita ubah yang nilai B yang sebelumnya itu ke nilai A, jadi A itu sama dengan B, yang tadinya itu 0, A-nya 0, terus B-nya tadi itu 1 kan. Nah, jadi kalau A sama dengan B, berarti A itu menyimpan nilai 1 yang ada di B sebelumnya gitu. Berarti ini di sini, di proses ini A itu sama dengan 1.
Nah, setelah itu B sama dengan C. Nilai C tadi itu kan hasil dari rumus ini dan yang sudah dikeluarkan di outputnya itu satu kan, tadi 0 ditambah satu itu berarti C-nya 1. Berarti B ini tetap menyimpan angka 1 tapi itu angka yang berada di variabel C. Berarti nilai variabel B ini menyimpan nilai yang C tadi yang hasil dari kita hitungin di sini tadi. Berarti untuk yang di sini, untuk perulangan yang ke selanjutnya ini, A-nya itu menyimpan nilai 1, B-nya itu menyimpan nilai 1. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke proses ini yang tadi, kita mengulang lagi gitu. Nah, kita ulang lagi dengan rumus C sama dengan A ditambah B. Itu berarti kan C-nya itu sama dengan A ditambah B. A-nya tadi itu kan 1 dan B-nya itu juga 1 kan, karena sudah melakukan perulangan yang tadi. Jadi berarti C-nya ini sama dengan 2. Nah, kita cek lagi nih di sini. C itu kurang dari sama dengan 100 atau enggak? 2 itu kurang dari sama dengan 100 kan? Nah, maka itu benar. Nah, jadi kita tampilkan lagi outputnya itu 2. Nah, ini juga sesuai dengan yang diharapkan, itu suku keempatnya itu angka 2. Nah, lanjut lagi ke proses ini. Seperti tadi, pokoknya kita akan mengulang proses itu sampai nanti akhirnya C itu tidak memenuhi persyaratannya gitu, nggak memenuhi di sini. Misal C-nya itu lebih dari 100 gitu. Nah, itu berarti dia tidak akan mengulang lagi, tapi langsung programnya langsung selesai. Nah, itu berarti false kan atau F. Nah, jadi programnya langsung selesai kalau misalnya syarat yang di sini tadi itu tidak terpenuhi. Begitu untuk flowchartnya. Nah, lanjut untuk pseudocode-nya, ini variabel, terus variabelnya ini kan tadi ada A, B, dan C. Nah, itu bertipe data integer atau bilangan bulat. Nah, lalu ini begin untuk memulainya. Nah, ini tuh sama aja kayak yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kayak tanda panah gitu kan. Nah, itu kan tapi kalau kalau ini kan kayak tanda bagi terus sama dengan. Itu sama aja artinya. Jadi kayak A itu menyimpan 0 dan B itu juga menyimpan 1. Jadi sama kayak yang sebelumnya tapi beda simbol aja. Karena kalau untuk yang di modul itu menggunakan ini untuk bab pernyataan perulangan ini. Nah, jadi A ini menyimpan nilai 0, terus B menyimpan nilai 0, lalu kita write atau menampilkan outputnya itu A, koma, petik 2. Nah, petik 2 ini agar nanti itu nilai dari si A dan B yang keluar di outputnya itu agar ada spasinya gitu. Jadi kalau kalau misalnya nggak kita pakein kayak petik 2 itu nanti dia berdempetan gitu kan, itu bingung ya bacanya. Misal nih 0 sama 1 berdempetan itu kan ya masih bisa dibaca, tapi kalau misalnya 1 sama 1 padahal itu nilainya 1 dan 1, tapi kalau misalnya nggak ada spasinya kan jadi 11, jadi gitu. Nah, lalu ini C menyimpan proses dari yang A ditambah B, terus ini pernyataan perulangannya while C kurang dari sama dengan 100, do itu berarti lakukan, ini begin untuk memulainya, begin itu begin, terus kita tampilkan nilai C-nya, itu tetap kita pakai tanda petik lagi karena nanti kan bakal ada C berikutnya gitu kan, hasil-hasil berikutnya gitu di samping C yang ini. Jadi kita pakein spasi untuk untuk spasiinnya gitu. Maksudnya kita pakein petik 2 dan ada kelang ini, ada spasi di dalam petik 2 itu untuk menambahkan spasinya gitu. Nah, lalu A ini nanti menyimpan B, lalu B ini menyimpan C yang sudah kita proses tadi. Nah, lalu ini mengulang lagi proses sebelumnya. Jadi C itu menyimpan proses A ditambah B. Nanti juga programnya akan mengulang sampai kondisinya itu tidak terpenuhi lagi. Jadi kondisi C itu nanti lebih dari 100, maka programnya selesai atau berhenti gitu. Ini untuk akhir dari yang while ini, pernyataan perulangannya, dan ini end untuk mengakhiri programnya atau mengakhiri pseudocode ini. Nah, lanjut ke program C++-nya. Ini untuk yang pertama, input IOStream, itu untuk kita bisa menggunakan atau memanggil fungsi cout, cin, dan nlan
si out itu kita untuk menampilkan ke outputnya, si in itu untuk inputnya, terus endline itu untuk enter atau spasi yang akan ditampilkan di outputnya nanti. Nah, kalau using namespace std itu agar kita bisa menggunakan fungsi standar itu dengan lebih sederhana gitu. Kita tinggal nulis using namespace std, karena kalau enggak kita bakal kayak lebih sering nulis yang sejenisnya kayak gini gitu. Penulisan standarnya itu kita akan banyak menggunakan gitu kalau nggak pakai ini. Nah, kalau untuk integer main ini itu titik awal dari eksekusi programnya gitu. Nah, ini untuk kurung awal ini itu menandakan awal dari programnya. Terus ini integer itu tipe data dari variabel-variabelnya. Di sini variabelnya ada A, B, dan C. Terus ini aku langsung aja, A itu sama dengan 0, terus B itu sama dengan 1. Terus kita cout, kita tampilkan di outputnya itu A, terus tanda petik, terus spasi, terus tanda petik lagi, lalu B, terus tanda petik, lalu spasi, dan tanda petik. Jadi nanti itu kayak outputnya itu bakal misal nih kayak gini. Ini misal di sini kan outputnya. Jadi ini nanti dia kayak ngeluarin A tuh. A-nya tadi misal 0. Terus kita tambahin kan kayak tanda kutip, terus dalam tanda kutip itu ada spasi kan. Nah, jadi nanti dia itu di outputnya itu bakal 0 ini, terus ada spasi kayak gini gitu. Karena kita nulis di dalam tanda petik itu spasinya sekali gitu. Kalau 2 kali, dia bakal 2 kali kayak gini gitu. Intinya agar dia tuh nggak berdempetan dengan nilai atau angka selanjutnya gitu, yang untuk di spasi dalam tanda petik itu. Lalu kita menggunakan proses C ditambah A di C sama dengan A ditambah B itu untuk menentukan atau menghasilkan nilai atau angka dari suku berikutnya gitu. Kan awalnya kita cuma ada 0 dan 1. Nah, terus kita mau ke suku selanjutnya itu kita menggunakan rumus dari yang C sama dengan A ditambah B gitu. Terus kita menggunakan pernyataan perulangan while itu jika jadi dia ada kondisinya gitu. Kalau misalnya C itu kurang dari sama dengan 100, maka dia akan tetap berjalan gitu programnya. Tapi kalau misalnya C itu udah melebihi 100, programnya akan langsung berhenti. Nah, ini kita pakai kurung kurawal, ini kayak menandakan atau isi dari yang perulangan perulangan while ini. Pernyataan perulangan while ini. Jadi di dalam while ini tuh kita kayak mau menampilkan dari hasil C-nya. Terus sama juga ini tanda petik spasi seperti yang sebelumnya. Nah, terus setelah kita keluarkan si C ini, kita tampilkan si C ini di outputnya. Nanti kita proses lagi gitu. A itu kayak kita geser lagi gitu. Jadi A-nya itu sama dengan B. B-nya tadi itu kan 1. Yang tadinya A-nya 0, kita ubah jadi 1, yaitu A sama dengan B, itu berarti A sama dengan 1. Terus B sama dengan C. Untuk hasil dari penjumlahan C tadi itu kan A ditambah B, 0 ditambah 1, berarti itu hasilnya 1 kan, berarti C nya 1. Nah, berarti untuk B yang baru, variabel yang selanjutnya ini tuh B itu menyimpan angka 1. Walaupun angka itu sama-sama 1, tapi intinya B itu menyimpan hasil atau proses dari C itu tadi. Nih, kita coba. Ini kan tadi 0 ditambah 1. Tadi kan kita ngeluarin outputnya itu 0, 1. Oh, ini kayaknya langsung dari sini aja deh. Nah, ini untuk hasilnya kan. Nah, nih A sama dengan 0, B sama dengan 1. Ini kan kita keluar, tampilkan outputnya kan 0 dan 1. Nah, ini untuk yang suku pertama dan keduanya gitu kan, dari A sama dengan B. Nah, lalu kita gunain proses C sama dengan A ditambah B, berarti C-nya itu sama dengan 0 ditambah 1, berarti C-nya 1 kan untuk yang pertama. Nah, jadi setelah itu kita cek dulu C itu kurang dari sama dengan 100 atau enggak gitu.
Nah, ternyata iya kan, di bawah 100, dia nggak melebihi 100. Nah, jadi kita tampilkan ini di outputnya, itu berarti 1. Nah, ini kita keluarin nih, itu untuk suku ketiga. Nah, lanjut lagi, ya tadi kan kita geser kan, A itu sama dengan B sama dengan C. Berarti A itu menyimpan 1, B itu menyimpan 1. Terus kita ulang lagi prosesnya, C itu sama dengan A ditambah B. Berarti C itu sama dengan 1 ditambah 1. Iya, 1 ditambah 1 kan. Sebentar. Kan yang ini 0 dan 1 kan dikeluarnya. Terus, 0 tambah... Oh ya, bener-bener. Terus ini kan, untuk yang suku keempatnya ini tadi, berarti A itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Nah, berarti C itu sama dengan 1 ditambah 1. Nah, lanjut lagi, eh dikeluarin, ditampilin kan output yang dua tadi. Nah, lanjut nih, B-nya tadi itu kan 1, berarti A ini sama dengan 1. Nah, terus B ini sama dengan C. Nah, C tadi itu kan hasil dari C itu kan 2, berarti C-nya itu nanti sama dengan A, yaitu 1 ditambah dengan 2. Nah, lalu lanjut lagi, kita lanjut lagi, ulang lagi gitu ke suku selanjutnya. Ini sudah di output kan, sudah ditampilkan hasilnya. Nah, lalu kita hitung lagi gitu, pokoknya programnya nanti berjalan lagi gitu. Jadi A itu nanti sama dengan tadi B-nya, berapa ya? Tadi B-nya 2. Berarti A yang di sini itu sama dengan 2. Nah, terus B-nya itu sama dengan hasil yang C tadi. Hasil C tadi 3. Nah, berarti C-nya itu sama dengan A ditambah B, yang itu berarti C itu sama dengan 2 ditambah 3. Berarti C-nya sama dengan 5. Nah, begitulah selanjutnya perulangan ini akan berjalan prosesnya. Dan ini hasilnya sesuai dengan apa yang diminta di soalnya. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Nah, mungkin cukup sekian saya akhiri video pembahasan lampiran soal untuk nomor 1 di bab 4 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.